Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus lebih ekstra untuk menjaga kesehatan dengan cara tetap patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi untuk menjaga imun kita tetap baik, dan diusahakan jangan keluar rumah jika memang itu tidak diperlukan atau tidak sangat mendesak. Nah, anak-anak, Ustazah harap meskipun kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh, tapi diharapkan kalian tetap antusias, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini dan seterusnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teori masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Ini nggak terasa ya, kita udah masuk ke pertemuan ke-10. Sebelumnya, sudah akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, nanti anak-anak harus bisa menganalisis teori masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti harus bisa menganalisis perkembangan agama Islam di Indonesia. Oke, ini ada beberapa data Indonesia. Ini mencapai 229 juta jiwa penganut agama Islam atau Muslim. Kemudian ada Pakistan, India, Bangladesh. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya ini ada peta konsep dari teori masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi sebelumnya ya, teori masuknya agama Islam Indonesia, kalau kita bicara tentang agama Islam, itu memang gak bisa lepas dari yang namanya beberapa teori ini. Nah, keempat teori ini ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, teori Cina. Ini memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya agama Islam ke Indonesia, kemudian asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang teori-teori tersebut. Yang pertama ada teori Gujarat. Jadi teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, ini pembawanya berasal dari daerah Kumba. Daerah Kumba ini ada di India ya. Nah, dasar teori Gujarat ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian hubungan dagang Indonesia dengan India ini telah lama melalui jalur Indonesia, kemudian Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, teori ini juga diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik Al-Saleh.
Jadi beliau itu meninggal sekitar tahun 1297 Masehi. Nah, di sini ada batu nisan Malik Al-Saleh. Ini coraknya, ini mempunyai corak Gujarat ya. Kemudian ada peta jalur masuknya agama Islam di Indonesia menurut teori Gujarat, yang mulai dari Gujarat, kemudian ke Samudra Pasai, Banten, Surabaya, Makassar, Ambon, kemudian Ternate dan Tidore. Nah, sebenarnya pendukung teori Gujarat ini antara lain tokoh-tokoh yang bernama tadi ya, ada Snouk, kemudian Bernard, dan beberapa para tokoh. Nah, para tokoh tersebut yang mendukung teori Gujarat ini lebih memusatkan perhatiannya saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Nah, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Nah, Marco Polo ini menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Nah, sekarang kita menuju ke teori Mekah. Jadi, teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama atau teori sebelumnya, yaitu teori Gujarat. Jadi teori Mekah itu berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia itu pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab, atau tepatnya ada yang dari Mesir. Nah, dasar teori ini yaitu pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab yang dikenal sebagai Pekoja. Nah, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad keempat, hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Nah, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada abad itu adalah Mesir dan Mekah. Nah, sedangkan Gujarat, India adalah menganut mazhab Hanafi. Nah, sehingga kalau melihat dari gelar raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir, maka pendukung teori Mekah ini sangat cocok. Karena apa? Dia menggunakan mazhab Syafi'i, yaitu yang ada di Mesir. Nah, pendukung teori Mekah seperti Hamka, kemudian ada Van Leer, kemudian juga ada Arnold. Nah, para ahli tersebut yang mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya agama Islam di Indonesia itu terjadi jauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya di abad ke-7. Nah, yang berperan terhadap proses penyebaran dari masuknya Islam ke Indonesia, yaitu bangsa Arab itu sendiri. Kemudian di sini ada, ini ada permukiman Islam pertama di Indonesia. Ini juga ada makam dari Fatimah binti Maimun. Nah, selanjutnya setelah kita bahas teori Gujarat dan teori Mekah,
Maka teori yang ketiga itu ada teori Persia. Nah, teori Persia ini berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran ya. Nah, dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura ini atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu dari Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Nah, di Sumatera Barat peringatan 10 Muharram ini disebut dengan upacara Tabuik atau Tabut. Sini ada yang dari Sumatera nggak? Mungkin kalau ada yang dari Sumatera tahu ya upacara Tabuik atau Tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ini ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Mungkin juga orang Jawa ada yang pernah dengar ini, tapi mungkin ini orang-orang tertentu ya, karena sekarang zamannya sudah modern. Jadi pembuatan bubur syuro ini mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Kemudian dasar teori selanjutnya yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Kemudian adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Nah, Leren itu sendiri adalah salah satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Ini ada bukti teori dari Persia. Ini upacara Tabut ya, atau Tabuik di Sumatera Barat. Nah, kemudian yang terakhir ada teori Cina. Jadi teori ini berpendapat bahwa migrasi itu perpindahan penduduk ya. Migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, yaitu terjadi pada abad ke-9. Nah, teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Nah, ada bukti lainnya nggak sih? Jadi bukti lain menyebutkan bahwa Raden Patah atau Raden Demak adalah keturunan Cina. Sini juga ada peta jalur masuk Islam menurut teori Cina. Gambarnya mungkin kurang jelas ya. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor penyebab Islam berkembang pesat di Indonesia. Jadi yang pertama ada syarat masuk Islam itu sangat mudah. Kemudian yang kedua, disebarkan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta, jadi mau yang kaya, miskin gitu, bebas. Kemudian selanjutnya ada metode dakwah yang inklusif. Kemudian mundurnya kerajaan Hindu Buddha. Ada ibadah yang sederhana. Kemudian memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan, kemudian perkawinan, ada tasawuf, kemudian ada pendidikan, dan ada kesenian. Ini adalah beberapa saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama tadi dengan cara berdagang, kemudian menikah, kemudian tasawuf, selanjutnya ada pendidikan, yang terakhir ada kesenian. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Jadi di Pulau Jawa ini perkembangan Islam tidak bisa dilepaskan
dari peranan mubalik dan ulama yang tergabung dalam kelompok wali yang biasa disebut Wali Songo ya. Mungkin udah nggak asing lagi dengan Wali Songo. Nah, tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan ada Datori Bandang, kemudian Datori Tiro, ada Dato Patimang. Kemudian di Sumatera, Islam sendiri disebarluaskan oleh Syekh Sulaiman dan Syekh Burhanuddin. Dan di Kalimantan, Islam ini disebarluaskan oleh Tuan Tunggang Parang. Nah, jadi kesimpulannya, teori mana yang paling tepat kira-kira? Teori mana yang paling tepat? Jadi pada dasarnya keempat teori tersebut itu masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya ya. Jadi berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Nah, sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah ada bangsa Arab, Persia, kemudian Gujarat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk tugas, nanti silahkan anak-anak jangan lupa untuk dicek kuisnya. Nanti ada kuis beberapa soal, dikerjakan semaksimal mungkin dengan baik. Nah, nanti untuk selanjutnya atau minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi tentang Islam dan jaringan antar pulau. Cukup sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.